Saya akan melanjutkan Bapak Ibu Saudara apa yang kita bahas hari Kamis tentang Daud. Dan saya memberikan tema yaitu konsekuensi dan kasih karunia. Mari kita harus mengerti untuk berjalan dalam visi 2033. Di dalam kehidupan ini saudara, kita selalu berhadapan dengan konsekuensi. Saudara tidak bisa mengabaikan konsekuensi atau risiko-risiko akibat apa yang kita lakukan. Tidak bisa kita mengabaikan, tapi bersyukur di dalam Kristus saya melihat ada kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa kasih karunia itu terbuka. Sampai hari ini masih terbuka. Pintu kasih karunia. Kapan berakhir kasih karunia itu? Ketika Tuhan datang. Ketika Tuhan Yesus datang, pintu kasih karunia sudah tertutup. Jadi kita harus sadar hari ini kita ini hidup dalam kasih karunia. Ya. Tuhan datang itu artinya yang pertama kita meninggalkan dunia ini. Jadi Tuhan datang ke kita. Sebelum kita mati saudara, pintu masih dibuka. Nah ini yang anugerah yang begitu besar. Jangan saudara berpikir bahwa ya saya masih bisa hidup, saya masih bisa makan, saya masih bisa bekerja. Saudara itu semua karena pintu masih dibuka. Yang kedua ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan. Itu sudah selesai karena ketika Tuhan Yesus datang itu Roh Kudus terangkat saudara. Dan Roh Kudus tidak ada lagi di dunia. Kehadiran Roh Kudus di dunia ini membawa pintu kasih karunia. Makanya ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi, Roh Kudus itu belum datang. Ada di dalam Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus akan beri. Disitulah pintu kasih karunia mulai dibuka sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang aku ampuni, maka dosanya diampuni. Ini luar biasa, itu kasih Allah Bapa yang nyata. Dan itu hanya saya dapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya bersyukur, karena setiap kita akan menghadapi konsekuensi. Saya kasihan saudara melihat orang-orang yang harus menanggung konsekuensi dari hidupnya. Ketika saya melihat orang jatuh, hancur, keluarganya hancur, anak-anaknya hancur karena perbuatannya, kasihan saya saudara. Andai kata ini bisa dibalikkan waktu ini Tuhan, tolong. Tapi tidak bisa, konsekuensi. Dari situlah muncul belas kasihan saudara. Maka itu kenapa saya berani menangani orang-orang yang cerai. Dan itu saya pun dianggap sesat saudara. Pintu kasih karunia itu masih diberikan. Sudah hancur saudara, sudah hancur keluarganya, pernikahannya hancur. Terus mau dihancurkan, satu langkah saja untuk orang ini ditembak mati, selesai. Apa kita mau bunuh orang itu? Dari situ saudara, saya tahu pintu kasih karunia. Makanya saya mengambil keputusan, saya lihat, saya pelajari. Dan kalau Tuhan teguhkan untuk mengambil keputusan, saya ambil keputusan. Saya berkati. Itu bukan berarti saya melegalisir ya perceraian, tidak. Tapi udah hancur saudara. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya tidak punya hati seperti Bapa. Kita senang sekali melihat orang hancur saudara. Ya kita biasanya pakai jurus yaitu kapokmu kapan, kan gitu. Kapokmu, kapok, syukur. Saudara, di balik itu semua masih ada kasih karunia. Makanya bersyukur Bapak Ibu Saudara,
bisa menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan. Kasih karunia masih terbuka. Tapi jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Tuhan marah. Tuhan marah. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berprofesi sebagai seorang pelayan Tuhan, seorang pendeta senior. Tiba-tiba dia kilaf dan hancur semuanya. Apa yang mesti dilakukan? Disitulah pintu kasih karunia. Tapi saudara harus tahu konsekuensi, risiko. Makanya Rasul Paulus mengerti tentang hal ini. Dia katakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding. Penderitaan ringan yang kita alami. Penderitaan ringan tidak sebanding dengan kemuliaan. Kita harus mengukur semua dengan kemuliaan. Oke, pintu kasih karunia dibuka. Tapi jangan sepelekan saudara. Pintu kasih karunia diberikan pada orang-orang yang khilaf. Orang-orang yang jatuh dalam kebodohan seperti Daud. Nah, saya pagi hari ini karena waktu ya Bapak Ibu Saudara, saya mau tunjukkan sesuatu yang membuat hati saya itu remuk waktu membaca merenungkan apa yang dialami Daud. Daud seorang luar biasa, dia penyembah. Tapi kita kemarin belajar bagaimana kebodohan karena dia meninggalkan kebiasaan yang sudah dibangun sejak dia dalam rumah papanya, ayahnya. Dan dia hanya mengembalakan kambing domba. Allah sungguh mengasihi dia saudara. Tapi dia mulai keluar dari kebiasaan, dia tidak berdoa. Dia tidak membangun kebiasaannya. Sehingga dia meninggalkan masa biasa perang, dia tidak perang. Dia naik ke soto di atas rumah, disitulah pencobaan datang. Laki-laki saudara, Allah tidak menemukan seorang yang lolos dari pencobaan. Dari Nabi Abraham, dari Abraham sampai Daud, bahkan Salomo pun gagal. Bukan hanya dari Abraham saudara, dari Adam. Hari ini Tuhan tuh cari siapa orang yang mau menang atas pencobaan. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pribadi yang tidak kalah akan pencobaan. Saudara jangan berkata karena dia Tuhan loh. Bukan, memang dia Tuhan, dia anak Allah. Tapi dia menjadi manusia yang bisa dicobai. Tuhan Yesus dicobai tapi dia tidak berbuat dosa. Dia bertahan. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa gagal saudara? Bisa. Tapi Tuhan Yesus bergerak terus di dalam ritmenya Tuhan. Satu manusia yang tidak bisa jatuh oleh karena dosa. Itu hanya Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Karena makanannya hanya melakukan kehendak Bapa. Amin. Dan menyelesaikan. Waktu saya renungkan ini, Tuhan, masa tidak bisa sih Tuhan menemukan orang tidak jatuh. Hebatnya gimana? Daud. Tolong kita buka sebentar ya. Janji Tuhan sama Daud. Jadi waktu saya merenungkan janji Tuhan dengan Daud sebelum dia dosa dan sesudah hancur saya saudara. Konsekuen. Tapi Daud tahu pintu kasih karunia. Tapi hancur loh hidupnya saudara. Saya mau tanya nih, siapa yang kalau meninggal ya masuk surga, pasti masuk surga dan duduk bersama Tuhan Yesus, tapi hidup di dunia ya, keluarga dan semua yang ada hancur. Siapa yang mau? Kita tetap masuk surga. Tapi keluarga bisa hancur, anak hancur, semua hancur. Siapa yang mau? Gak mau saudara pasti. Maka itu saudara harus mengerti tentang risiko dan kasih karunia. Konsekuensi dan kasih karunia. Nah saya ajarkan Bapak Ibu Saudara. Rasanya kita akan pulang jam 8 pagi nanti. Jadi yang bekerja tolong kasih tahu bosnya.
Tolong tunggu saya masih ibadah. Haleluya. 2 Samuel 7. Langsung saja ya saudara. Ayat 8. Ini janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Makanya kalau saudara dipilih Tuhan, perjanjian Tuhan itu kekal. Pegang itu. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Ini Tuhan berbicara kepada Nabi Nathan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari mana? Padang. Ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Wow. Tuhan menemukan seorang yang namanya Daud. Yang punya kebiasaan selalu dekat dengan Tuhan. Apalagi setelah dia menerima urapan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, aku akan menjadikan engkau raja bagi umatku Israel. 9, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang besar, orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya. Sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini adalah Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari keturunan yang keluar ya, sebagai penebus. Karena Yesus Kristus keturunan Daud, kalau diurut ke atas itu dari Batseba. Waktu saya mempelajari, waduh. Tapi lihat saudara, karena Allah punya rancangan. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti ngerti tentang kasih karunia, ngerti tentang konsekuen. Kasih karunia Allah itu bekerja, dia punya tujuan dalam hidupmu. Dia panggil saudara dengan maksud dan kasih karunia-Nya. Kita tidak boleh sombong. Karena sebagaimana Daud, dia berkata keturunanmu nanti akan membangunkan rumah bagiku, yaitu Yesus Kristus. Coba saudara lihat garis keturunannya. Ayat 14. Aku akan menjadi apa saudara? Bapaknya. Dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ayat 15. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang kau hilangkan daripada Saul. Loh, saya juga heran. Ini Saul sama Daud loh saudara. Saul salah sekali loh saudara. Bahkan 2 kali dia. Itu Samuel udah buang muka. Lihat saudara, kasih karunia kepada orang yang dipilihnya. Kasih setia Tuhan. Kenapa Saul hancur total saudara, ditolak. Tapi kasih setia Tuhan kepada Daud dinyatakan melalui hadirnya Yesus Kristus Tuhan. Yang telah kujauhkan dari hadapanmu. 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Keluarga dan kerajaanmu. Tahtamu akan kokoh untuk
selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud. Saudara, perjanjian Tuhan. Tapi saudara, ketika Daud jatuh, Allah berfirman. Apakah Tuhan yang membuat Daud jatuh? Tidak. Makanya visi 2033 mari saya ajak saudara. Apalagi masa Natal ini. Bagaimana saudara harus melihat kelahiran Tuhan Yesus dalam hidupmu. Itu hidupmu sudah dinubuatkan. Kamu tahu bahwa firman itu digenapi dalam hidupmu. Engkau sedang berjalan dalam destiny Allah. Pegang itu. Jangan digoyahkan oleh yang kelihatan. Karena kamu sudah ditentukan dari semula. Allah yang memilih Daud dan dia berjanji dan menegakkan keluarga dan kerajaannya. Tetapi kita baca sekarang apa yang terjadi ketika Daud berdosa. Dan saya mencoba meneliti kenapa ya Saul kok tertolak. Saul tidak mengakui dosanya. Bedanya di situ. Daud mengakui saudara. Itu yang membuat Allah tetap melanjutkan kasih setianya kepada Daud. Katakan amin. 2 Samuel 12. Bagaimana ketika Daud jatuh, ada satu konsekuen, resiko loh saudara. Tapi sekali lagi saudara, saya melihat kok ada hamba-hamba Tuhan jatuh. Di sini loh muncul belas kasihan. Itu bukan kompromi loh saudara. Saya ketemu seorang, aduh saudara, dia sudah gelarnya saudara doktor teologi loh, doktor. Tinggal satu langkah profesor. Kalau kemana-mana itu bawanya buku, ke luar negeri itu gak cari makanan, cari buku. Pinter gak? Pinter. Dan dia seorang yang dipersiapkan untuk memimpin umat. Dia jatuh, dipelukan, dikerling seorang wanita, dikerlingnya. Saudara, dia jatuh. Bahkan ya sampai dia harus bertanggung jawab. Hancur total saudara. Saya sebagai teman pelayanan kenal apa yang saya kerjakan. Saya katakan, Pak, tetap bangkit berdiri Pak. Karena tidak mungkin keluar dari mulut saya, kapokmu kapan, makannya tak, tidak bisa saudara. Tapi konsekuen dia terima. Nah ini jangan terjadi atas kita, katakan amin. Katakan amin. Jangan saudara. Kita mau seperti Yesus Kristus Tuhan. Kita mau seperti dia. Tepuk tangan, kita mau seperti dia. Bisa saudara. Kalau Tuhan Yesus bisa, kenapa kita tidak bisa? Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya dia akui dosanya, ya saya percaya dia bertobat. Tapi ada satu penolong, istrinya yang luar biasa. Istrinya membuka pintu kasih karunia. Dan hari ini dia melayani, kembali dipulihkan. Ada jemaat yang kembali dikirim oleh Tuhan. Walaupun resikonya, dia harus meninggalkan satu gereja yang dibangun dan begitu lama. Dan ada resiko-resiko yang dihadapi pada domba-domba yang kecewa. Tapi hidup harus terus berjalan. Sebelum pintu kasih karunia tertutup, kita tetap berjalan. Kita tetap bergantung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saudara, mari arahkan matamu kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetap. Ayat 2 Samuel 12 ayat pertama, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, oh ini gak usah kita baca, itu teguran. Langsung ayat 7. Jadi Nathan langsung membuka dengan satu
cerita dan dia katakan itu kamu itu jahat sekali. Dan Daud bertobat, saudara. Itu kasih Tuhan yang mengirim Nabi Natan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Berapa banyak saudara percaya bahwa Bapa kita tetap hidup dan memperhatikan perjanjiannya dalam hidupmu? Amin. Pegang saudara, jangan ikuti orang-orang lain. Udah ada Tuhan tidur. Enggak. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Yesus Kristus lahir, kita peringati Natal. Itu nyata. Orang Majus datang, tercatat sejarah. Pembunuhan besar-besaran di Bethlehem. Saudara, anak-anak bayi sampai dibunuh. Itu tercatat sejarah. Allah kita itu Allah yang melihat, yang memperhatikan. Dan dia tetap setia. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Lihat saudara. Mengapa engkau menghina Tuhan? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. 10. Ini resiko loh saudara, konsekuen. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Saudara bayangkan kemarin Tuhan berfirman keluargamu dan kerajaanmu kokoh selama-lamanya. Tapi ketika dia jatuh Tuhan berkata pedang tidak pernah menyingkir. Saudara kalau sudah baca, saya baca terus, itu membunuh anaknya. Sampai akhirnya Daud lari dari anaknya Absalom. Lihat saudara. Lari loh saudara. Mana mungkin tuh saudara. Tapi konsekuen kau harus tanggung. Konsekuen dan kasih karunia belajar saudara. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat. Jadilah kuat dalam kasih karunia. Jangan anggap sepele saudara. Walaupun nanti saya tunjukkan pintu kasih karunia dibuka. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jelas dibuka tapi jangan remehkan. Jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil. Sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Katakan amin. Setiap hari saya masuk pintu kasih karunia ini. Setiap hari saudara. Setiap saya mau tidur. Setiap bangun tidur. Setiap saat saya minta pintu kasih karunia saudara. Supaya saudara kuat dalam kasih karunia. Minta ampun tiap hari. Orang bilang Pak Bapak kan sudah diampuni. Betul. Tapi aku datang ke pintu kasih karunia. Sebab aku tidak tahu apa yang dilakukan anakku, apa yang dilakukan keturunanku, apa yang dilakukan keluargaku. Tapi aku berdiri di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Dan aku memohonkan pengampunan. Seperti Ayub memohon pengampunan terus menerus. Itu yang menjaga kamu hidup dalam kasih karunia. Kita tidak tahu sepanjang hari kita ini melakukan apa toh saudara. Mungkin saudara tidak membunuh, tidak berzina, tapi ada perkataan mungkin niatan hati. Tuhan ampuni kami Tuhan. Karena itu yang membuka pintu surga kepadamu. Dan kasih setianya akan ditunjukkan kepadamu. Katakan amin. Perjanjiannya kekal. Itu bukan berarti kita itu meremehkan Tuhan saudara. Tidak apa-apa kok Tuhan mengasihi saya kok. Meskipun tidak ibadah, meskipun tidak doa, meskipun tidak baca firman, meskipun tidak pelayanan. Oh Tuhan tetap mengasihi saya. Saudara dengar. Allah yang kau puji dan sembah. Bapa yang mulia, Bapa dari Yesua Hamasiah. Itu Bapa yang memperhatikan perjanjiannya kepada orang-orang yang berlaku setia kepadanya.
Kalau saudara tidak setia, Anda menghina, Anda menyangkal dia, maka terjadi apa yang dialami Daud dan terjadi kepadamu. Tapi jika engkau bertobat, Tuhan akan pulihkan. Namun engkau harus mengambil resiko yang besar. Resiko itu tidak bisa dihapus oleh apapun kecuali kematian. Kematian pun tidak pernah menghapuskan itu sejarah. Kalau saudara melukai orang, menipu orang, apalagi saudara sudah dalam kebenaran, itu sejarah tercatat. Siapa yang bisa menghapuskan sejarah? Dengan apa saudara kita mau hapus? Anda tidak bisa seenaknya bilang, Tuhan mengasihi saya. Apa yang kau lakukan? Tabur dan tuai. Allah yang kita sembah itu Allah yang jujur, Allah yang adil pada hukumnya. Dia tidak pilih kasih, tapi dia full of love bagi orang yang bertobat. Tepuk tangan bagi dia. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Lihat saudara, benar anaknya itu nyerang Daud. Bahkan anaknya memperkosa anaknya Daud juga. Sampai akhirnya marah kakaknya yang diperkosa itu, namanya sampai saya lupa. Dibunuh saudara. Membunuh. Siapa mau terjadi atas keluargamu tapi engkau tetap masuk surga? Pasti kau gak mau tahu. Anda tidak bisa egois. Anda minta ampun, tapi yang kau lakukan itu berdampak. Loh, kalau kamu dulu belum kenal Tuhan, ya enggak masalah lah. Sudah begitu gimana, memang enggak kenal, enggak ngerti. Tapi kalau kau sudah kenal Tuhan, jangan main-main. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Absalom ambil semua gundiknya Daud di depan mata orang lain. Bayangkan saudara. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Risiko itu jangan sepelekan. Sebab engkau telah melakukannya secara apa? Tersembunyi. Tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Nah itu loh saudara. Kalau anak Tuhan ya melakukan sesuatu itu dibuka terang-terangan sama Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara. Karena dia menunggu pertobatan. Bisa saja toh saudara tiba-tiba Daud mati. Bisa. Tapi Allah itu peduli akan rancangannya dan dia timbang. Dia lihat tidak serta-merta. Lah Saul mati loh saudara. Mati ngenes, Saul itu mati ngenes saudara. Coba Saul itu bertahan, tidak dosa ya saudara. Dan dosanya itu tidak berzina loh Saul itu. Hanya gara-gara nggak sabar tunggu Samuel. Gitu loh. Saul itu kan tamak saudara. Dia pegang jabatan yang sangat kuat. Daud ini parah loh dosanya. Tapi Saul mati kok saudara. Tapi Daud Allah punya kepentingan. Tapi jangan remehkan Tuhan yang punya kepentingan dalam hidupmu terus kau berkata, buktinya enggak apa-apa, buktinya enggak apa-apa, buktinya enggak apa-apa, buktinya enggak apa-apa. Kamu enggak bisa ngomong buktinya enggak apa-apa. Risiko yang kamu lakukan berdampak terus. Kamu egois masalahnya gitu. Kita egois, kita selalu melihat pada diri kita sendiri tanpa kita melihat Tuhan dan melihat keluarga kita. Gak bisa, biar saya lakukan, saya nanggung Pak. Loh, ya memang benar kamu yang nanggung. Tapi resikonya, untung kasih karunia Allah itu ada.
Katakan amin. Bahkan Tuhan berkata kesalahan bapak tidak akan ditanggung oleh anaknya. Sebab ada pintu kasih karunia. Asal anaknya takut kepadaku dan berjalan dengan setia tidak seperti bapaknya, maka perjanjianku akan turun atas anak-anaknya. Tidak turun kutuk bapak. Itu kasih karunia. Katakan amin. Kesalahan ayah tidak turun. Walaupun resiko dia tanggung. Sama seperti Yabes. Yabes orang yang namanya saja aib. Bagaimana kesusahan keluarga ini. Tapi Yabes berdiri atas kasih karunia Allah. Dan dia melebihi dimuliakan Tuhan dari saudara-saudara. Dimuliakan lebih dari saudara-saudaranya. Ayat 13. Bentar ya. Dikit aja. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, ini poinnya saudara. Nah Saul tidak loh saudara. Aku sudah berdosa kepada siapa? Tuhan. Daud dekat sama Tuhan. Dia punya pondok penyembahan. Ketika dosanya dibuka, Daud berkata, aku berdosa kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja saudara. Jangan saudara hanya merasa berdosa pada manusia. Kalau kamu punya hubungan dekat dengan Bapa, apa yang kau lakukan itu menyakiti hati Bapa. Bukan sekedar manusia. Orang yang berkata, aku sudah berdosa pada Tuhan. Dan Daud mengakui. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita harus sadar hari ini. Bangun hubungan. Sampai kau ngerti apa yang kau lakukan itu berdampak kepada Allahmu. Itu pertobatan sejati. Bukan cuma kamu bersalah kepada istrimu, suamimu, anakmu, tidak. Tapi kepada Tuhan. 14. Walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini risiko. Tolong pemusik ya. Telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Risiko saudara, risiko. Dan sampai akhir hidupnya Daud harus menanggung risiko. Walaupun kasih setia Tuhan dinyatakan. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Dan Bapak Ibu Saudara, yang terjadi anak ini mati. Dan Daud kemudian mandi. Dia tidak berpuasa. Pegawainya semua hamba-hambanya bertanya, Tuhan, waktu anakmu sakit, engkau berpuasa, anakmu mati, engkau mandi. Dan Daud berkata, apa yang bisa aku lakukan? Aku berharap dengan aku berpuasa, Bapa punya belas kasihan. Tapi aku tidak bisa datang kepada anak ini lagi. Dan anak ini tidak bisa datang kepadaku. Terpujilah Tuhan. Dan saat itu lalu ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk kemana saudara? Ke dalam rumah Tuhan.
Sejak tahun 98 saudara, Tuhan membangun rumahnya dalam hati saya. Tuhan Yesus mengajarkan jangan biarkan rumah itu kosong. Sejak itu saya punya hubungan dengan Bapa. Saya dulu tidak punya rumah, saudara. Tapi ketika Natal itu datang, saya punya rumah. Saya menemukan hubungan. Saya menjaga hubungan itu lebih penting dari segalanya. Daud punya hubungan, saudara. Tapi Daud meninggalkan hubungannya dengan Bapa waktu itu. Resiko dia harus tanggung. Tapi Allah itu adalah Bapa yang setia. Dia selalu membuka tangannya bagi orang yang mau membangun kembali hubungan dengan Dia. Kita bukan membangun pelayanan, saudara. Saya berjanji sejak saya ketemu Tuhan Yesus, saya mau muliakan namanya. Dengan cara apa, saudara? Daud gagal. Tapi ketika Daud sadar, dia berdosa kepada bapaknya. Ketika dia menghadapi risiko yang dia lakukan, Daud datang ke dalam rumah Tuhan. Rumah yang dia tinggalkan, saudara. Dan dia sujud menyembah. Sudah itu pulanglah ia ke rumahnya. Dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Mari kita berdoa, saudara. Oh, Rabasyik. Saya undang bagi berdiri. Roh Kudus menjamah setiap kita. Kuribasyik ya Rabasyik. Mari bangun kedekatanmu dengan Bapa. Hanya Bapa, saudara, yang mengasihi kita dari semula. Kita tahu kita punya konsekuen resiko. Tapi pintu kasih karunia terbuka, anak yang hilang datang kepada bapaknya. Namun kita mau, saudara, visi 2033 bersama saya. Sebelum kita akhiri 2023, kita masuk tahun terobosan. Mari bangun lebih dekat, saudara. Oh, repasik, repas. Korea bahasa karaba, bukan membangun pelayanan, saudara. Bukan membangun kegerakan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita bangun rumah Tuhan di dalam diri kita, hubungan dengan Tuhan. Jangan keluar, saudara. Hanya dekat kasih-Mu, Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku.
Bapak Ibu Saudara, engkau rindu membangun hubungan lebih lagi dengan Bapa. Mungkin selama ini yang kita bangun pelayanan, kita bangun kegerakan NCC Internasional, kita bangun visi 233, tapi kita tidak pernah punya hati Bapa. Saudara tidak ngerti hati Bapa. Daud ngerti, saudara. Sehingga ketika dia berdosa, dia katakan, aku berdosa kepada Tuhan. Berapa banyak kita berdosa, kita ngomong aku berdosa kepada papa mama, aku berdosa kepada istriku, suamiku, aku berdosa pada anak. Tapi kita tidak pernah berkata aku berdosa kepada Bapa. Pagi hari ini mari saudara melalui pujian ini, saya ajak setiap saudara, mungkin ada di antara saudara yang pernah jatuh, hancur hidupmu, tapi pintu kasih karunia dibuka kepadamu. 1 Yohanes 1 ayat 9 telah berkata, jika engkau mengaku dosamu. Ketika Daud mengaku dosa, Allah berkata dosamu sudah diampuni. Dan saya percaya Tuhan membuka satu peluang lagi. Oh masih karama. Tuhan Yesus berkata, orang yang diampuni sedikit, dia mengasihi sedikit. Tapi orang yang diampuni banyak, dia mengasihi banyak. Saudara, kalau ada di antara saudara yang pernah jatuh dosa, engkau menerima kasih karunia. Ketika engkau bertobat, engkau menerima pengampunan lebih banyak. Maka berikan kasihmu lebih banyak lagi. Dan saya percaya rancangan Allah tidak pernah gagal dalam hidupmu. Saya percaya Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup mengubahkan. Oh rapasekiripase. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Oh, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Oh, angkat kedua tanganmu. Tuhan ini layak ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layak ku mau, Kau menjaga hatiku. Ya Aba, supaya kehidupan, amin, memanjat senantiasa. Mari lebih dahsyat lagi, serukan Tuhan ini layak ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layak ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjat. Mari sembah Dia, sembah Tuhan, sembah Bapa-Mu. Gloria masih, ya Allah, kami mau mengenal Engkau Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi. Kami mau bersekutu selalu dengan Kami mau
Repa